Ditentukan ya, jadi besok itu sudah fix termasuk ke dalam analisis instruksionalnya. Hari ini kita akan belajar analisis instruksional, mudah-mudahan waktunya cukup di hari Jumat ini. Minggu depan kita kembali lagi ke hari Kamis, karena kemarin Ibu hanya sesaat aja, nggak bisa di hari Kamis. Mudah-mudahan berikutnya bisa. Ibu akan share temanya. PowerPoint-nya Ibu, tapi Ibu akan sedikit memberikan pengarahan ya. Ketika kita bicara tentang media pembelajaran, kita tuh harus tahu dulu dasar kita memilihnya apa. Tidak bisa langsung ya. Misalkan si pengembang media, kita katakan pengembang ya, kalau orang yang mau membuat media pembelajaran itu tidak bisa dia asal, oh ya saya mau membuat ini gitu, atau oh ya saya membuat dia ya, punya ya, dipilih yang sistem pembelajaran ini akan berbeda-beda bergantung sistem pembelajaran mana yang mau digunakan. Kebetulan di bahan ajar yang tadi sudah Ibu share, itu dia mengambil tentang Gerlach dan Ellie ya. Ini adalah salah satu dari model pengembangan pembelajaran. Pada prinsipnya hampir semuanya sama ya. Jadi baik itu mau Dick and Carey, mau Gerlach dan Ellie, atau dia mau Azure, paradigma yang digunakan pasti akan ADI, Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Makanya kenapa kalau ADI itu sebetulnya cocoknya bukan dia model ya, tetapi dia kita anggap sebagai paradigma, karena semuanya mengarah ke situ. Ketika kita berbicara sistem pembelajaran Gerlach dan Ellie, dia sama seperti yang lainnya, meletakkan perumusan tujuan itu sebagai langkah pertama. Ini adalah gerbangnya. Ketika Anda salah membuat tujuan pembelajaran, atau ketika Anda salah merumuskan ya tujuan, maka semuanya ini akan salah. Hanya Ibu kalau mata kuliah dulu ada namanya mata kuliah desain pembelajaran ya, tugas mahasiswa. Ini paling cek kebenarannya itu dilihat dari sini. Mereka mahasiswa bisa nggak memahami tujuan pembelajaran itu, dia masuk ke dalam dimensi pengetahuan apa? Apakah fakta, atau konseptual, atau prosedural, ataupun metakognitif. Itu harus dilakukan di tahap perumusan tujuan. Nah, nanti setelah kita membuat tujuan pembelajaran, biasanya kita akan berarti isinya dari media pembelajaran itu ujuk-ujuk langsung ada gitu, tiba-tiba ada, tidak sedemikian ya. Jadi apa yang tertuang di dalam tujuan pembelajaran itu juga dia akan berpengaruh terhadap rancangan isi, dan juga dia akan berpengaruh kepada entry behavior level. Ini punten ya, ini salah nih, bukan entry, bukan, tapi entry. Entry itu pintu gerbang, pintu masuknya, atau kalau dalam istilah pembelajaran kita namakan tolak awal. Tolak awal pelajaran itu mau dimulai dari mana ya. Seperti 2 minggu lalu kawan Anda kan sudah tanya, kalau misalkan ada siswa yang pintar, ada siswa yang lambat, bagaimana cara kita memberikan atau memastikan bahwa mereka itu atau siswa-siswa itu akan memiliki nanti pemahaman yang sama. Itu berangkat dari entry behavior level.
Jadi, setelah guru itu menentukan tujuan pembelajaran, lalu kemudian menyusun materi pelajaran, berikutnya adalah guru-guru itu sebenarnya wajib melakukan tes, pretest ya, atau tes sebelum kegiatan pembelajaran itu dimulai. Itu kita namakan sebagai penilaian entry behavior level. Nah, ketika kita membuat pretest dan soal-soalnya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah kita tentukan, kita cek skornya siswa. Untuk skor nomor 1, misal kira-kira semua siswa sudah memenuhi kaidah KKM belum? Kalau sudah, maka dia bisa berlanjut ke materi yang berikut-berikutnya. Ketika ditemukan misal 70% siswa memiliki nilai yang jelek untuk soal tertentu, misalkan soal nomor 2 atau soal nomor 3, maka berangkatnya kita membuat media pembelajaran itu berdasarkan pada materi yang nilainya jelek dari siswa. Jadi nggak bisa kadang-kadang gini ya, kalau mahasiswa skripsi, Bu, saya mau buat video misalkan perkembangbiakan tanaman. Nanti Ibu tuh akan bertanya, tahu dari mana perkembangbiakan itu yang dijadikan media pembelajaran? Oh, karena nanti semester itu, Bu, ketika saya lapangan, ketika saya nanti turun lapangan, materi perkembangbiakan tanaman atau perkembangbiakan hewan itu baru akan diajarkan. Enggak begitu. Materi itu ditentukan dari penilaian entry behavior level. Ya, dimulai dari mana? Kalau misalkan Anda melakukan studi Anda bisa pelajaran jelek, itu yang diambil dan itu yang kemudian dibuat menjadi materi yang ada di dalam media pembelajaran. Ya, jadi nggak tiba-tiba Anda memutuskan mau menggunakan materi A atau materi B. Tetapi karena kondisinya sekarang ini itu ada perlakuan khusus ya. Ibu kan nggak bisa menugaskan Anda untuk luring. Mestinya Anda tanya ke sekolah-sekolah itu kira-kira materi apa yang masih perlu dibantu oleh media pembelajaran. Mestinya Anda tanyakan, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan, maka Ibu anggap ya udahlah, nggak usah tanya. Kita lakukan rancangan isi biasa saja adalah memperoleh nilai dari entry behavior level yang kemudian terakhir berikutnya adalah strategi pembelajaran ini. Strategi pembelajaran itu seperti konsepnya Dick and Carey, ya dia ada deskripsi deskripsi materinya, lalu kemudian ada contoh tugas latihan serta tesnya, lalu kemudian ada metode pembelajarannya. Sebenarnya sebuah media pembelajaran baik itu video maupun misalkan media permainan ya, misalkan monopoli, catur segala macam, itu harus ada strategi pembelajarannya. Jadi kalau kadang tuh dosen bilang itu harus ada RPP, ya masuk akal juga di dalamnya karena kan tidak bisa media itu berdiri sendiri tanpa adanya rancangan strategi pembelajaran. Nah, itu yang harus diadakan ya. Nah, lalu kemudian menentukan kelompok belajar siswanya. Kita cek kira-kira dari kelompok belajar siswa itu karakteristik demografis yang dimiliki oleh siswa itu seperti apa. Kita pertimbangkan juga alokasi waktunya, berapa lama pembelajaran itu diadakan di kelas ya. Begitu juga kan yang namanya pemilihan media pembelajaran. Jadi dimulai dari perumusan tujuan kasihkan ruang belajar itu bisa kita jadikan sebagai dasar pemilihan media pembelajaran. Berikutnya itu adalah penilaian performance, artinya penilaian hasil belajar ya,
yang meliputi pengetahuan, keterampilan, semuanya ada di dalam penilaian performance ini. Dan yang terakhir itu adalah umpan balik. Umpan balik berarti siswa itu memperoleh nilai, siswa itu memperoleh laporan kemajuan belajar. Ya, kita katakan sebagai umpan balik. Lalu kemudian berikutnya adalah, nah, apakah boleh suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan atau seorang guru itu membeli media pembelajaran? Jawabannya boleh, meskipun sebenarnya yang paling bagus itu adalah media pembelajaran yang memang dikembangkan oleh gurunya, bukan yang beli ya, bukan beli yang ada di pasaran. Kenapa? Karena terkadang media-media yang ada di pasaran itu barangkali ketika membuatnya itu belum didasarkan pada analisis desain pembelajaran. Ya, jadi barangkali bedanya gini, monopoli atau flashcard yang ada di toko-toko buku bagus ya secara desain fisik, pewarnaan segala macamnya. Tapi punya kita lebih unggul dari segi desain pembelajarannya. Tapi juga jangan berarti begini, media yang kamu nah, ketika Anda memutuskan ingin membeli sebuah media pembelajaran dan itu ingin dibawa ke sekolah atau misalkan kepala sekolah berencana membeli sebuah media pembelajaran dalam jumlah yang banyak, yang perlu dicek pertama kali adalah apakah media yang dipilih itu relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, ya. Kira-kira semua tujuan pembelajaran itu bisa terwadai tidak dengan adanya media pembelajaran tersebut. Kalau misalkan dari 4 rumusan atau dari 5 rumusan, kemudian ada 2 tujuan pembelajaran yang tidak mampu di keberadaan media itu sebaiknya tidak usah. Ya, cari media yang semuanya bisa mengcover dalam satu media. Nah, lalu kemudian kita lihat apakah ada manual book atau sumber informasi atau kita katakan buku panduan ya yang mengiringi keberadaan media pembelajaran tersebut. Kalau media pembelajarannya itu dia berupa istilahnya modul ya atau dia berupa LKPD. Ini ada buku manual. Kalau dia LKPD, dia modul, maka dia tidak perlu panduan. Karena yang namanya modul serta LKPD, dia ada karakteristiknya. Yang namanya stand alone, dia harus berdiri sendiri. Jadi kalau modul atau LKP dia didampingi oleh manual book, itu maka kita katakan modul atau LKPD-nya itu tidak baik. Ya, berarti dia tidak stand alone, tidak memenuhi syarat sebagai sebuah itu yang jangan dilakukan kalau untuk modul dan LKPD. Tetapi kalau misalkan medianya itu berupa media permainan, lalu kemudian atlas atau misalkan ensiklopedia, itu ada buku petunjuknya ya, atau misalkan dia buku cerita bergambar, itu ada buku manual booknya. Tetapi kalau yang sifatnya sumber belajar atau sumber informasi sebaiknya tidak ada, cek dulu manual booknya ada di mana, karena itu akan mempermudah kita di dalam penggunaan medianya, karena bukan kita kan yang membuat, pengembang medianya yang membuat ya. Lalu kemudian berikutnya lagi, pastikan bahwa apakah perlu untuk dibentuk tim ahli dan pengguna medianya untuk mereview media tersebut. Ini seringkali ketika mahasiswa melakukan penelitian R&D tentang media dan mereka itu hanya berhenti di tahap validasi tanpa mereka uji coba ke pengguna, biasanya tidak puas. Sebuah media itu paling bagus kalau sampai akhir ya, sampai pada uji penggunanya. Nah, begitu juga kalau kita mau membeli media.
kalau bagusnya media itu diuji cobakan ke validasi expert, bagus nggak nih medianya ini? Memenuhi kaidah-kaidah perkembangan atau kaidah teori dari siswa sekolah dasar atau tidak? Itu perlu kita pertimbangkan ya. Tapi biasanya sih nggak boleh ya, sebelum media itu kalau media yang sifatnya beli kan dia harus dibeli, nggak boleh diuji coba dulu, kecuali kalau kita mengembangkan sendiri. Lalu kemudian sudah divalidasi belum? Atau tiba-tiba aja ada sekelompok tim pengembang yang membuat media itu, lalu kemudian ditawarkan ke percetakan atau penerbit dan diedarkan ya tanpa melakukan validasi. Media yang bagus harus yang divalidasi. Lalu kemudian apakah boleh direview dulu? Kalau Ibu saran sih kayaknya nggak boleh ya media pembelajaran itu direview dulu sebelum membeli. Tapi kalau boleh bagus sekali ya. Lalu apakah ada format reviewnya? Kita menyiapkan, sekolah itu menyiapkan format review penilaian untuk media pembelajaran. Kira-kira apa yang dibutuh dicari. Tapi kalau misalkan daftar checklist itu menunjukkan hampir seluruhnya checklist bagus, maka itu boleh dibeli. Lalu kemudian ada kriteria umum, ada 2 kriteria, ada kriteria umum dan ada yang namanya kriteria khusus. Baik kriteria umum dan kriteria khusus dari teori manapun semuanya sepakat ya, yang mengatakan bahwa kriteria untuk memilih itu adanya kesesuaian dengan tujuan, menghormati umat beragama, itu yang mau distimulus oleh keberadaan media pembelajaran. Tapi di dalam skripsinya ketika subbab mengenai karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar, berbicaranya pengembangan kognitif kan nggak cocok sama keterampilan yang mau dibina. Kalau memang media itu kegunaannya untuk sikap atau afektif, maka karakteristik perkembangannya ya harus karakteristik perkembangan yang berkaitan dengan moral, dengan sosial, ya bukan tentang kognitif. Jadi apapun medianya semuanya kognitif. Piaget yang dijelaskan, padahal nggak cocok dengan maksud dan tujuan dari keberadaan media pembelajaran itu. Ya, lalu kemudian kesesuaiannya dengan gaya belajar. Mau Anda itu misalkan buat PowerPoint sebagus mungkin, lalu Anda menghadirkan media permainan sebagus mungkin, tiba-tiba ternyata dominasi siswa di dalam belajar di kelas Anda kecenderungannya adalah gaya audio, nggak mempan itu medianya, ya. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh egois. Kita tidak boleh mengembangkan atau merancang media pembelajaran suka-suka gurunya, enggak. Karena yang menggunakan siapa? Siswa, bukan guru yang menggunakan. Sehingga wajib karakteristik yang dimiliki oleh anak didik, dia harus mengarah ke supaya siswa-siswa itu dapat mencapai tujuan pembelajaran. Itu kan yang kita inginkan. Ya. Lalu kesesuaiannya dengan fasilitas. Sehebat apapun media yang kamu buat, ketika fasilitas sekolah itu tidak menunjang menetapkan bahwa yang mau dibuat itu aplikasi Android atau kita mau membuat sebuah website LMS ya, Learning Management System. Tiba-tiba ternyata anak didik kita misal di rumahnya tidak ada laptop, lalu kemudian smartphone yang dimiliki juga bukan smartphone ya, hanya ponsel-ponsel genggam biasa. Itu tiba-tiba itu media bahwa semua komponen ini perlu Anda pertimbangkan ketika Anda mau memutuskan menggunakan media pembelajaran tertentu. Ini ada khusus di dalam materinya
penting dan berguna ya. Ini sudah pasti kita akan cek. Dua, apakah dari minat siswa untuk belajar? Media itu menarik nggak? Kalau hanya membuat misalkan PowerPoint ya, kemarin Ibu sudah menolak 2 mahasiswa, bukan menolak menjadi bimbingan skripsi Ibu, bukan, tapi Ibu menolak medianya, karena yang dibuat itu adalah PowerPoint articulate, kalau nggak salah. Satu orang waktu itu Ibu storyline itu seperti apa? Begitu Ibu cek, apa bedanya ya dengan PowerPoint yang disetting dengan media pembelajaran interaktif? Tidak menarik itu kalau dipakai ya. Jadi kalau media itu menarik, wah Pak Guru atau Bu Guru Ika bawa apa ini medianya? Nah, itu membuat penasaran, pasti dia akan mau mencoba. Tapi kalau medianya hanya begini, hanya PowerPoint praktis kita ngeklik aja, nggak ada aktivitas lainnya ya, itu nggak akan menarik. Nggak perlu dibuat media pembelajaran yang mubazir. Udah mahal-mahal tapi ternyata nggak makanya diperhatikan, belum tentu juga beberapa rumusan tujuan pembelajaran. Belum tentu satu model media pembelajaran itu akan efektif, akan efisien untuk kelas 1A dan kelas 1B. Itu harus sangat bergantung kepada karakteristik siswanya lagi. Jadi wajib langkah pertama Anda ketika Anda menjadi seorang guru, Anda harus mengenal dulu siswa-siswa saya ini siapa, bagaimana perilaku tinggal di area yang seperti apa. Biasanya kalau analisis itu nggak sekedar analisis kompetensi, tapi juga kepada guna media pembelajarannya. Yang keempat, bagaimana format penyajiannya? Format penyajiannya kalau seandainya dia permainan, apakah dia akan melukai tangan dari si pengguna media ya? Misalkan melukai tidak sudut-sudutnya, ataukah dia mengandung bahaya atau tidak bahan permainan yang digunakan itu ya, memudahkan tidak untuk dilihat atau digunakan media pembelajaran itu. Kalau ketika uji coba atau validasi lalu anak-anak bertanya kepada gurunya ya, karena yang mengajar itu bukan Anda nggak boleh sebagai pengembang media mengajar di dalam kelas bagaimana cara menggunakan media itu, yang mengajar adalah gurunya. Ketika ditemukan, misalkan sebagian besar anak menanyakan ke gurunya, Bu, ini gimana ya Bu cara menggunakan ininya? Bu, ini kok tulisannya, Bu, kok ini kok sebetulnya itu adalah catatan lapangan yang Anda bisa peroleh ketika di tahap one-to-one, small group, dan field test. Berarti ada yang salah dengan media itu. Nah, itu yang menjadi bahan rujukan. Nah, tapi kan kesalahan biasanya oleh para mahasiswa, mereka nanya aja tuh kuesioner ke siswa-siswa ya, medianya gampang nggak? Ya jelas aja anak-anak kalau ditanyakan pertanyaan positif, dia akan menjawab mudah gitu. Padahal semestinya itu harus dimainkan di dalam kelas. Apa yang terjadi di tahap validasi, small group field test itu menunjukkan itu istilahnya prototype kelas ketika minggunya ya seperti itu. Makanya kenapa tadi harus ada strategi pembelajarannya, ya. Lalu kemudian kalau dia berupa aplikasi, gampang nggak setiap menu-menu itu, tombol-tombol next-nya, tombol back-nya, tombol home-nya, atau kita namakan sebagai diagram alirnya itu mudah atau tidak, ya itu juga jadi persoalan. Makanya kenapa yang namanya
validasi instrumen media digital dengan instrumen media non digital itu akan sangat berbeda karena format penyajiannya juga berbeda. Apakah dia mutakhir ataukah dia otentik, itu perlu dipertimbangkan ya. Bagaimana konsepnya? Konsepnya benar atau tidak nih? Nah, ini kelemahan Ibu biasanya. Ibu nggak paham kalau masalah konsep materi di dalam media itu ya. Apakah isi dan presentasinya juga memenuhi standar? Memenuhi standar itu artinya memang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajarannya sampai A, ya materinya juga harus sampai A, gitu ya. Penyajiannya dia objektif atau tidak. Lalu kemudian bahannya seperti apa. Nah, ini poin nomor 9 lucunya begini. Banyak yang Ibu bilang aneh instrumen mahasiswa itu. Nanti kita akan bicarakan ya di bagian tahap instrumen evaluasi media di pertemuan masih belakang-belakang. Ketika Anda mau memutuskan, misalkan Anda mau membuat media pembelajarannya media cetak, kan ada biasanya rumusan instrumennya itu bunyinya bahan gitu ya, atau ukuran kertas sudah memenuhi standar perkembangan siswa sekolah dasar. Ibu tahu dari mana ukuran kertasnya kalau itu dikirimkan melalui email? Itu yang pertama. Bahannya tidak mudah sobek. Ibu tahu dari mana bahannya tidak mudah sobek kalau seandainya itu hanya dalam bentuk file. Jadi kalau buat instrumen itu mikir gitu loh. Jangan cuma copy paste saja dari kakak-kakak kelas. Mungkin kakak-kakak kelasmu membuat itu dalam situasi luring. Berikannya ke validasi expert. Memberikan. Kalau misalkan kayak sekarang ini tahu dari mana gitu. Dan itu kenapa mahasiswa itu nggak kritis sampai di situ ya. Jadi kayak kemarin Ibu nilai skornya 1. Ibu kasih komentar. Tahu dari mana saya? Bahan yang Anda gunakan aman. Bahan yang Anda gunakan tidak mudah sobek. Bahan yang Anda gunakan dengan kertas yang bagus itu tahu dari mana? Kan nggak ada sentuhannya. Ibu kan nggak bisa menyentuh. Itu yang anehnya kadang-kadang sama mahasiswa di situ. Main asal caplok, copy paste teori tanpa dia harus melakukan analisis mendalam ya terhadap situasi setting di mana media itu nanti akan dibuat. Lalu kemudian ada lagi pemantapan uji coba atau validasi. Ya, ini yang Ibu katakan. Makanya kalau nanti Anda buat skripsi tentang media, itu sebaiknya buatlah media itu, kalau dia dicetak, buat 3 media. Jadi per masing-masing validasi itu dapat, nggak usah harus nunggu validator A, nanti harus diambil baru diberikan ke validator B, itu kelamaan. Ya. Lalu kemudian kemarin juga ada pertanyaan, Bu, sekarang kan daring, Bu. Gimana ya, Bu, cara saya ini? Lah, itu bukan masalah. Sekarang orang pakai Zoom. Kok ia menanya begitu? Ibu bilang, Ibu marahin akhirnya bimbingan skripsi Ibu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh nggak usah ditanyakan. Jadi mahasiswa itu harus cerdas, harus kritis. Ya, tanya yang jangan pertanyaan remeh-temeh ditanya Bu Tia sebelum ngembaliin validasi media segala macam Bu. Lah kamu kan udah dewasa, gimana caranya lah, tantangan kegigihanmu di dalam menghadapi dosen itu juga berlaku ya. Cengeng. Ibu nggak mau turun tangan. Bu Tia itu punya mahasiswa saya kenapa? Oh itu udah bukan urusan Ibu. Itu urusan kamu dengan si validasi expertnya, dengan validatornya ya. Jadi hati-hati juga ketika kamu mau memilih media pembelajaran dan itu masuk ke dalam tahap uji coba atau sesuai orang kita belum bisa kita katakan sebagai validator untuk materi. Barangkali kalau guru-guru di level golongan 4 gitu atau dia guru-guru berprestasi oke lah. Tapi kalau masih belum sebaiknya tidak dijadikan sebagai validasi. Oke, ini ada lagi kriteria khusus ya di dalam buku nggak dijelaskan. Ini menurut siapa? Ada yang namanya action. Action itu mempertimbangkan satu akses. Gampang atau tidak
siswa itu memperoleh akses media pembelajarannya. Kalau dia berbasis teknologi, seperti yang Ibu paparkan tadi, ada nggak perangkatnya? Perangkat komputernya dia punya atau tidak? Kalau memang media pembelajaran itu diperuntukkan bukan untuk belajar di rumah, tetapi belajar di sekolah, pastikan bahwa sekolah punya komputernya. Ya, pastikan sekolah punya alat memutarnya. Misalkan Anda mau aplikasi Android, pastikan siswa-siswa itu bisa membawa smartphone ke sekolah. Itu dulu dicek, ya. Itu berkaitan dengan akses. Biasanya semakin media itu ramah dengan anak, mestinya dia aksesnya akan semakin terbuka. Makanya media-media pembelajaran sederhana itu jauh lebih disenangi ya dibanding media pembelajaran berbasis teknologi, karena ketersediaan fasilitas untuk memutar media itu atau menggunakan media itu akan semakin gampang dipenuhi dibandingkan kalau medianya yang sifatnya terlalu canggih. Lalu ada kemudian kedua, ada teknologi. Teknologinya dicek. Misalkan kalau di CD pembelajaran, dulu kan ada namanya CD pembelajaran ya. Untuk memutar CD pembelajaran itu ada alatnya atau tidak. Atau misalkan kalau Anda mau merancang atau mengembangkan media pembelajaran untuk di daerah-daerah, cek ketersediaan listriknya seperti apa, ketersediaan wifi-nya seperti apa, itu perlu dilihat ya. Makanya kenapa kalau kita mau terjun dulu untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang mau kita buat memang cocok untuk di sekolah itu. Makanya sehingga yang namanya pengembangan media pembelajaran itu dinamakan sebagai kasuis, gantung di mana areanya yang lainnya. Ya, ada ciri-ciri karakteristik khususnya. Lalu kemudian interaktif. Media itu interaktif tidak? Atau hanya cuma dengar, diam, nonton, misalkan kayak video-video pembelajaran seperti Pautun itu kan cenderungnya nggak interaktif ya, karena cuma menanyakan, udah selesai, lalu interaktifnya hanya misal disandingkan dengan LKPD dan lainnya. Nah itu yang perlu bagusnya sih kalau media itu, siswa itu terlibat dengan media. Dia ada proses komunikasi dengan media. Kayak permainan itu kalau di aplikasi dia ada interaktif. Akan ada interaktif. Nah, kalau video itu yang permasalahannya. Kalau video dia sulit untuk interaktif. Interaktifnya biasanya harus ada perangkat tambahan untuk mendampingi video pembelajaran ya. Lalu kemudian ada organization. Organisasi warga sekolahnya mendukung tidak keberadaan media itu, karena yang menggunakannya nanti adalah guru. Jadi dipastikan kan repot atau tidak ya, mau atau tidak menggunakannya, itu dicek dulu keberatan atau tidak kepala sekolah untuk mengadopsi media pembelajaran itu. Lalu yang terakhir itu adalah novelty. Nah ini yang paling bagus di Action ini ada novelty-nya ya, yang di kriteria yang lain tidak ada. Novelty itu adalah kebaruan media pembelajaran yang mau kamu buat. Misalkan kamu mau buat flashcard, nanti pasti akan ditanyakan, apa flashcard keunggulanmu dibandingkan flashcard yang ada di toko buku, ya? Itu harus bisa menjawab itu. Oh, yang ada di toko buku flashcardnya itu misalkan masih bla 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 bla. Ya ini media pembelajaran di mana dia melatih keterampilan membaca permulaan. Nah, kira-kira kartu baca yang ada di Tokopedia itu belum memenuhi kaidah apanya, kurang apanya, sehingga sebelum kita menentukan media pembelajaran apa yang mau digunakan, maka Anda harus ngecek dulu kelebihan dan kelemahan media-media yang sudah ada. Jadi nanti akan ada pertanyaan, ada pertanyaan, kok perasaan media itu biasa-biasa aja, ya kayak bilang PowerPoint, articulate storyline, Ibu akan tanyakan apa sih kebaruannya ini? Kok Ibu nggak melihat kebaruannya? Oh ini kan ada PowerPoint-nya plus Bu, apa plusnya? Tetap aja dia bermata sebuah media PowerPoint sebata yang hanya mungkin dia agak lebih canggih, tapi
secara kaidahnya sama seperti yang lainnya. Biasanya mahasiswa kalau Ibu tanyakan balik begitu dia nggak bisa jawab. Kalau dia nggak bisa jawab, Ibu tolak medianya. Ya, jadi wajib harus ada novelty-nya. Nanti termasuk di dalam media pembelajaran yang akan Anda buat tugas ini harus ada novelty-nya. Nah, ini pemilihan media untuk belajar mandiri ini bagus dari Gagne dan Reiser. Jadi dicek tujuan pembelajaran yang sudah kamu rumuskan itu, dia masuknya atau dia cocok. Misalkan, apakah dia melatih sikap verbal? Ya, sikap verbal itu ada dua macam. Ada dia melatih, ada melatih verbal. Verbal itu berarti kata-kata ya. Kalau dia tidak mengandung sikap dan verbal, maka kita lihat apakah dia melatih keterampilan. Ini biasanya berlaku untuk KD nomor 4. Kita cek lagi keterampilan. Keterampilan dia itu berupa keterampilan fisik, bukan. Untuk melatih misalkan tarian. Atau dia melatih kalau bola, olahraga bola itu, mata pelajaran olahraga itu bola kecil, bola besar. Kalau dia berupa bola kecil, bola besar, maka media pembelajarannya sudah pasti berupa alat berlatih. Ya, ada bola, ada kasti segala macam, ya itu masuknya ke sini. Nah, tetapi kalau keterampilannya bukan fisik, misalkan keterampilannya apa? Keterampilan berpikir kritis, keterampilan keterampilan membaca, keterampilan menulis, maka media yang cocok bisa meliputi ada tentang komputer, ya, ada tentang belajar terprogram itu seperti media pembelajaran interaktif CD pembelajaran, lalu ada juga TV interaktif. Lalu di sini mungkin bisa ditambahkan seperti website ya atau media permainan digital, itu semuanya di sini. Ya. Kalau dia tujuan pembelajarannya berupa keterampilan yang sifatnya bukan fisik. Kalau ingin sikap, ya, misalkan sikap ilmiah, sikap karakter yang berhubungan dengan karakter, maka media pembelajaran yang cocok berupa film, ya, film bingkai ini zaman dulu mungkin cocoknya film, ada kaset sekarang udah nggak ada ya, video. Barangkali film dan video ini adalah media yang cocok untuk melatih tentang sikap. Padahal biasanya kalau mahasiswa kita atau teman-teman Anda, kalau tujuan pembelajarannya untuk cenderungnya mengarah kepada sikap, medianya kebanyakannya media permainan itu. Padahal sebetulnya kalau dalam teori ini nggak cocok itu media, atau kurang bisa kurang bisa melatih sikap. Jadi bagusnya kalau ada dia film, jadi dia dihadapkan pada situasi atau peristiwa gitu dalam sebuah film, nah itu biar bisa kena ke dalam sikapnya, ada perubahan perilaku. Lalu kemudian kalau dia hanya berupa kata-kata ya, misalkan menjelaskan sesuatu konsep, menganalisis suatu konsep. Nah, kita cek apakah kamu mau membuatnya dalam tampilan visual. Kalau membuatnya dalam tampilan visual bisa tidak ada visualnya, dia cukup hanya berupa audio saja, maka Anda bisa menyelipkannya dengan media audio. Jadi sangat bergantung pada tipe dan tujuan pembelajarannya. Selain itu ada analisis media berdasarkan pengontrolan. Anda mau mengarahkan media pembelajaran itu sifatnya portable kah, gampang dibawakah, di mana keberadaan siswa dia mampu mengaksesnya atau tidak, ya. Kalau dia program komputer barangkali bisa Anda masukkan ke compact disk, lalu kalau dia media permainan dia gampang hanya tinggal dimasukkan ke dalam tas, itu harus dicek, ya. Lalu apakah media pembelajaran itu untuk di rumah? Kalau di rumah yang kira-kira yang mudah tuh yang apa ya, buku ini bisa, lalu kemudian komputer bisa, media permainan itu juga bisa dimainkan di rumah. Lalu apakah mau untuk setiap saat ya, maka bisa dipilih yang ini. Apakah untuk yang sifatnya
Terkendali itu dalam arti mudah siswa itu menggunakannya atau tidak ya. Kalau siswa-siswa kan barangkali susah ya. Kalau dia dulu zaman dulu itu kan nyetel film atau ini radio, zaman sekarang kan agak sulit. Sekarang udah nggak ada radio ya. Jarang ada tapi jarang. Kalau dia televisi, bagaimana penggunaannya barangkali ini agak sulit. Kalau yang memudah yang seperti ini. Apakah ini untuk mandiri atau untuk bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya, maka itu bisa dipilih di antaranya. Apakah Anda membutuhkan umpan balik dari kegiatan si siswa itu? Ya, misalkan kalau buku, berarti dia ada latihan soalnya, nanti sisi. Jadi Anda bisa tahu peningkatan hasil belajar siswa kalau dia sudah mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku pelajaran. Ya, komputer, permainan, umpan balik. Ya, tapi kalau via ya, medianya nggak perlu dirancang, tapi hanya rancangan ininya saja. Lalu kemudian berdasarkan pencapaian tujuan pembelajarannya, dia masuknya ke dimensi pengetahuan apa? Faktualkah? Atau dia hanya mau menjelaskan tentang dimensi pengetahuan konseptual atau prosedural, atau dia tentang keterampilan, atau dia tentang sikap. Kalau Anda mau membuat media itu untuk melatih sikap tertentu, maka jangan gunakan visual diam, hanya gambar gini aja, ya nggak bisa. Makanya kenapa kalau dia untuk sikap toleransi umat beragama tapi medianya visual diam, maksudnya pasti sikapnya rendah ya. Yang sedang paling enggak dia ada film ya, dia berupa rekaman audio, lalu kemudian ada demonstrasi, itu jauh lebih bagus, atau dia berupa rekaman audio segala macam ya, sajian lisan, itu lebih bagus. Nah, nanti yang kita akan buat sebagai tugas Anda di rumah, kita buat analisis medianya berdasarkan ini aja, berdasarkan tujuan belajar. Pembelajaran itu masuknya ke dimensi pengetahuan apa. Oke, kira-kira begini. Nah, sekarang kita pindah, berarti di minggu depan di minggu depan Anda harus wajib membuat itu satu, analisis instruksional. Analisis instruksional ini adalah analisis kompetensi. Kalau analisis instruksional salah, isi medianya pasti salah. Makanya hati-hati di dalam membuatnya ya. Barangkali besok Ibu akan cek siapa yang mau berkonsultasi tentang analisis instruksional ini ke tahap berikutnya. Anda di dalam membuat yang perlu Anda persiapkan itu adalah rumusan KD. KD muatan pelajaran ya, atau KD mata pelajaran. Anda tentukan Anda mau mata pelajarannya apa. Boleh pilih salah satu bidang studi di antara 5 bidang studi itu, atau Anda mau buat tematik. Kalau tematik maka KD-nya nggak bisa satu, KD-nya pasti banyak ya. Lalu kemudian Anda pilih kalau enggak olahraga. Kemarin Bu Tias bilang bisa masukkan olahraga. Ini boleh pilih salah satu aja. Tapi kalau bisa nanti Ibu minta bantuan Salma. Salma membuat daftar. Dikocok aja biar adil. Siapa yang dapat bahasa Indonesia, siapa yang dapat olahraga, biar semuanya ini kena ya. Jadi nggak cuma tertentu aja, nggak semuanya ngumpul di 5 bidang studi.
semuanya harus kena karena ibu maunya kena ya. Nanti kalau misalkan Bu kenapa tematik saya buat KD-nya jadi agak lebih banyak, nggak apa-apa. Itu ajang kita belajar. Nanti kalau yang 5 bidang studi ini, kalau dapatnya ini, nanti Anda cari saja cukup 1 KD. Olahraga juga boleh, dia 1 KD. Tematik ya, maka buat dia jadi 2 KD. Karena syarat tematik minimal harus ada 2 KD. Kalau cuma 1 KD nggak bisa. Jadi kalau 2 KD itu misalkan bagaimana Bu? Misalkan di tematik itu ada muatannya, ada muatan bahasa Indonesia ya. Lalu kemudian ada IPA. Maka bahasa Indonesianya 1 KD, IPA-nya 1 KD. Gitu ya. Kalau misalkan dia adanya misalkan PPKN, IPS, ini juga berlaku. Berarti dia 1 KD. Nah, di sini dia 1 KD. Gitu. Biasanya ini rumusannya jauh akan lebih banyak. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum dilanjutkan. Ibu jelaskan lagi ke analisis instruksionalnya. Salma jelas ya sama bantuannya? Ibu minta bantuan kamu. Oke, Bu. Jelas. Lalu kemudian sudah analisis instruksional, KD, mata pelajaran dipilih, oke. Lalu kemudian boleh deh indikator ya. Jadi nanti kamu biar tahu. Nanti kalau Ibu lewatin indikator kamu bingung. Indikator. Yang kedua indikator, penyusunan indikator. Lalu yang C-nya baru tujuan pembelajaran. Buat ini dulu 1 minggu ini di rumah ya. Jadi analisis instruksional itu isinya adalah A, isinya itu adalah A, D, dan C. Ya. Sudah dicatat ini? Mau Ibu hapus? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang cara membuat analisis instruksional. Analisis instruksional itu isinya adalah kompetensi-kompetensi seperti tadi yang Ibu bicarakan ya. Kita sepakati bersama KD-nya KD pengetahuan aja. Tidak perlu KD keterampilan. Itu nanti urusan yang lainnya. Kita belajar cukup 1 KD saja, KD pengetahuan. Jadi KD keterampilan kita abaikan karena nanti ribet. Antara media untuk keterampilan sama media untuk pengetahuan kan agak berbeda ya. Jadi semuanya yang diambil KD 3, nggak usah KD 4. Nah, di dalam analisis instruksional ini Anda harus menyusun. Maka misalkan Anda ambil misalkan Salma ya. Salma itu mau mengambil mata pelajarannya IPA. Berarti dia buat media pembelajarannya IPA. Bunyi rumusan KD IPA, misalkan ini contoh aja ya. 3.1. Misalkan apa? Menganalisis apa Bu Tias? Kalau IPA Bu Tias? Bu Tias ada nggak? Bu Tias. Menganalisis apa? Coba ada yang ini bisa ini. Kalau pelajaran IPA itu apa aja? Yang menganalisis sifatnya. Menganalisis bukan lebih hebat nih kalau sama Ibu.
Alia, mengenal ya? Alia Rara. Mata pelajaran IPA. Sistem pencernaan, Bu. Sistem pencernaan. Hukum. Sistem pencernaan Oh, sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada apa? pada manusia. Oke. Pada manusia. Oke, menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Ini KD-nya. Nanti kalau sudah, dia dimensi pengetahuannya itu masuk ke dimensi pengetahuan apa? Kita kembali lagi ke teori belajar dan pembelajaran. Dimensi pengetahuan itu ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, ada metakognitif. Kalau dia faktual, dia kaitannya dengan semacam apa peristiwa-peristiwa. Peristiwa